Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nafis Adi Muktioga, mahasiswa Universitas Brawijaya, program studi administrasi bisnis. Di video ini aku ingin mengulas tentang disrupsi yang terjadi di industri perfilman. Tapi sebelumnya, apa sih itu disrupsi? Menurut Clayton Christensen, ia menjelaskan disrupsi dalam dunia bisnis sebagai suatu peristiwa di mana perusahaan kecil yang memiliki sumber daya yang sedikit dapat merubah dan menggantikan sistem yang ada, sehingga akhirnya tercipta pasar yang baru. Disrupsi yang terjadi di dunia perfilman pernah dilakukan Netflix. Layanan platform streaming digital tersebut didirikan pada tahun 1997. Awal mula berdiri, Netflix menyediakan penyewaan DVD yang dikirimkan melalui pos surat kepada konsumen. Saingan Netflix saat itu adalah Blockbuster. Mereka juga menyediakan layanan penyewaan DVD, namun dengan model bisnis yang berbeda. Jika Netflix melakukannya dengan pengiriman melalui surat pos, Blockbuster memiliki toko fisik yang tersebar di berbagai wilayah di Amerika Serikat. Perbedaan lainnya adalah Blockbuster sudah memiliki nama besar dan memiliki banyak pelanggan. Beberapa tahun setelah berdirinya Netflix, mereka berhasil membuat valuasi sebesar 50 juta dolar di tahun 2002. Namun pencapaian itu masih belum mengganggu Blockbuster dalam merajai pasar. Di tahun 2004, di mana teknologi digital mulai berkembang, dibuktikan dengan berdirinya YouTube setahun setelah itu. Di tahun itu, baik Netflix dan Blockbuster menyadari bahwa masa depan industri mereka ada di tangan layanan video streaming digital. Setelah itu, Netflix memutuskan untuk melakukan inovasi radikal dengan mengubah model bisnis mereka sepenuhnya dengan menutup layanan pengiriman DVD mereka dan bertransformasi menjadi layanan streaming digital dan mendisrupsi industri perfilman dan menciptakan sebuah pasar yang baru. Blockbuster sebenarnya sudah merencanakan untuk membuat layanan streaming digital. John Antioco, pemimpin Blockbuster, sudah menginvestasikan jutaan dolar untuk membuat platform layanan digital. Namun apa yang terjadi? John Antioco dilengsarkan oleh wakilnya sendiri dan para pemegang saham Blockbuster karena mereka tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Dan selanjutnya pada tahun 2010, Blockbuster dinyatakan bangkrut karena sebagian besar konsumennya lebih tertarik menggunakan layanan Netflix yang berbasis digital. Sejak tahun 2020, pandemi semakin memicu disrupsi industri film. Muncullah aplikasi-aplikasi serupa macam Netflix seperti Disney+, HBO Max, dan masih banyak yang lainnya. Namun, layanan streaming film ini juga menimbulkan perseteruan di kalangan pelaku industri film, seperti yang terjadi pada salah satu studio film besar di Hollywood, Warner Brothers. Awal mulanya saat AT&T mengakuisisi Warner Brothers di tahun 2016. Sehingga seluruh film hasil produksi Warner Brothers berada di bawah kebijakan AT&T sepenuhnya. Perseteruan terjadi saat AT&T melakukan kebijakan dengan merilis seluruh film buatan Warner Brothers di layanan streaming mereka yaitu HBO Max. Eksekutif Warner Brothers tak setuju karena menurut mereka hal itu telah mengkhianati tradisi film dan penghinaan terhadap karya sinema para sutradara. Hal senada diungkapkan oleh sutradara kawakan Christopher Nolan. Nolan sebelumnya pernah bekerja sama dengan Warner Brothers dalam pembuatan film trilogi The Dark Knight. Nolan berpendapat bahwa para filmmaker dan bintang film hebat tidur di malam hari berpikir mereka bekerja untuk studio film besar, namun bangun dan mengetahui mereka bekerja untuk layanan streaming terburuk. Selain perseteruan Warner Brothers dengan AT&T, Netflix pun sempat mendapat tanggapan negatif dari sutradara Steven Spielberg. Hal ini dimulai saat film hasil produksi Netflix berjudul Roma mendapat tempat di nominasi penghargaan film Oscar tahun 2019. Bukan hanya satu nominasi, film berjudul Roma tersebut berhasil masuk ke dalam 10 nominasi. Spielberg tak setuju dengan hal tersebut. Menurutnya, ajang Oscar hanya untuk film-film yang tayang di bioskop, bukan di aplikasi streaming. Spielberg memang benar. Syarat film yang masuk nominasi Oscar harus tayang di bioskop di kota New York dan Los Angeles. Dan faktanya, film Roma memang tersedia di layanan Netflix. Namun di saat bersamaan, film itu juga tayang di bioskop di berbagai kota di Amerika Serikat. Namun Spielberg tetap berpendapat bahwa Roma tak pantas bila masuk Oscar, karena Oscar hanya untuk film yang tayang di bioskop saja. Spielberg juga berpendapat, bisnis bioskop dan layar lebar terancam dengan kehadiran layanan macam Netflix. Di masa pandemi, industri layanan streaming digital berkembang pesat, berbanding terbalik dengan nasib bioskop yang kehilangan banyak pelanggan karena peraturan pembatasan sosial yang diterapkan hampir di seluruh negara.
Lalu setelah pandemi berakhir, apakah bioskop akan kembali mendapat konsumen-konsumennya yang sudah jatuh hati pada aplikasi streaming? Tentunya waktu yang akan menjawabnya. Namun mengingat aplikasi layanan streaming dan bioskop menayangkan konsep film yang berbeda, sepertinya bioskop akan tetap mendapat tempat di hati konsumennya. Seperti Netflix memang menyajikan film-film hebat yang tidak tayang di bioskop seperti The Lovebirds, Extraction, atau Offset the Wire. Namun yang menjadi daya pikat penonton adalah serial-serial mereka yang selalu menarik seperti Money Heist, The Queen's Gambit, atau Stranger Things. Hal yang sama dengan Disney Plus. Layanan streaming tersebut menjadikan serial-serial superhero produksi Marvel menjadi andalannya, seperti WandaVision dan Falcon and the Winter Soldier yang berhasil menarik banyak penonton dalam penayangannya. Dengan layanan dan konsep tontonan yang berbeda, baik bioskop dan layanan streaming nampaknya akan memiliki pelanggannya masing-masing. Selain itu, pembelajaran dari video ini, dari kasus yang dialami Blockbuster, terkadang dalam dunia bisnis, kita harus melakukan perubahan besar ataupun kecil dalam menanggapi perubahan zaman dan perilaku konsumen. Selain itu, dari nasib yang dialami John Antioco yang dilengsarkan oleh orang kepercayaannya sendiri, kita perlu mengambil pelajaran. Kita perlu menaruh kepercayaan kepada orang-orang yang sevisi dengan kita. Saya mengutip perkataan dari Indrawan Nugroho. Beliau berkata, "Pilihlah orang terbaik yang sevisi dengan Anda. Berikan dia arahan yang jelas akan outcome yang Anda inginkan. Kemudian bebaskan dia berkarya dengan segala keajaiban yang dimilikinya." Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.